Lirboyo, Sidogiri dan Sarang, ketika Bahtsel Masail. Terkait apakah tindakan Muslim Uighur atau HI ini dapat dibenarkan dalam keikutsertaan mereka dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Dari sana kan menjawab menggunakan konsep i'anah alal maksiyah. Mereka sepertinya melupakan bahwa di sini ada unsur ikrah. Ya. Ada unsur ikrah pertama. Memang ketika tidak ada unsur ikrah dapat dikatakan i'anah alal maksiyah. Cuman ketika ada ikrah, lalu fi'lunya tersebut mukafir, ya, dapat menjadikan orang itu kafir. Apakah lantas masih berlaku i'anah al maksiyah? Dan apakah kita haram untuk melaksanakan apa yang diperintahkan? Maka i'anah al maksiyah tersebut itu telah gugur dengan konsep ikrah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu au fa'ala au fi'lu kufrin ay ma lam yakun fi'luhu khaufan minal kuffar ka ayyakuna fi biladihim wa amaruhu bidzalika wa khafa ala nafsihi wa illa fala yukfaru li kaunihi mukrahan hina idzin kama ulima mimma maro. Artinya kalau kita tasawurkan dalam kasus kita, masyarakat Uighur atau Hui di sini itu ada semacam tindasan sehingga mereka takut dari pimpinan atas, sehingga ada unsur khauf ala nafsihi. Akhirnya itu dari kitab apa tadi? Bajuri. Bajuri, nggih. Coba tambahan begini. Ini Tor. Ini Nggih, satu terus ya. kemudian dari belakang tadi nggih. Tambahan Mas. Yang Yo. lain belakang, dulu nggih. belakang. Enggak, satu belakang. poin yang di sana itu kan mengusung konsep i'anah ala maksiat. Nggih. Padahal konsep i'anah ala maksiat itu dalam sebagian kasus diperbolehkan ketika memang apa? Ketika memang untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar, maslahat yang muhakkok berupa apa? Keselamatan nyawa. Dalam Qaidul Ahkam dijelaskan bahwa Sama nggih, sama. Berarti demi keselamatan nggih. kan kalau tadi kan dalam Al-Bajuri itu kan contohnya adalah fi'lu kufrin. Ketika ada orang melakukan fi'lu kufrin fi biladil kufar, dalam kasus kita cocok. Fi biladil kufar itu layah rumu, gak haram. Lah, apalagi kasusnya itu ini nggak sampai kufrin, kan begitu bisa jadi. Tadi kan hanya sebatas haram saja. Fi'lu kufrin ketika dilakukan fi biladil kufar itu nggak sampai haram. Kemudian i'anah ala maksiat dalam Qaidul Ahkam itu tegas, itu diperbolehkan ketika memang ada maslahat. Makanya itu kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika al-i'anah ala ithmin wa udwanin wa fusukin wa isyanin wa qad tajuzu al-muawanatu alal ithmi wal udwan wal fusuk wal isyan la min jihati kaunihi maksiat bal min jihati kaunihi wasilatan ila maslahat. Nah itu. Makanya itu. Itu cukup seperti itu. Akhirnya Ya. kalau misalkan Sebentar ya, saya kira cukup nggih. Saya kira cukup. Tolong nggih, jangan terlalu memakai jawaban atau mengambil jawaban dari pemahaman Anda dari qawaid nggih. Yang jelas saja nggih. Sudah saya terima skalanya. Ngoten. Monggo dari belakang. Belakang, Tor, belakang. Paksaan. Ini Sebatas dari mana kami itu menjawab mungkin bisa tafsir, dipertimbangkan. Tor. Sidogiri bantu. Tafsir Oke, monggo dirinci dari itu. Sidogiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jika yang Terima kasih. mendukung Pertama Itu ini tadi masalah gini loh. apakah Muslim Uighur itu wajib atau harus membantu atau melaksanakan perintah dari Xi Jinping, kan begitu. Dari jawaban yang kami bantu kan tidak diperbolehkan karena i'anah al ma'asi. Kemudian diitiroti bahwa ketika ada ikrah, semisal orang yang mau dibunuh tapi dia disyaratkan tidak dibunuh andaikan mengatakan kalimatul kufri, maka kan tidak apa-apa. Oh ternyata ibarat yang dibajuri atau yang lainnya itu disyaratkan wa qalbuhu mutmainnun ya. Jadi disyaratkan illa man ukriha nafsah wa qalbuhu mutmainnun, sehingga tidak terjadi kafir di sana. Meskipun dipaksa mengatakan saya kafir semisal,
kemudian hatinya tidak mengingkari, maka tetap muwahhid. Sementara daripada i'anal ma'asi di sana tetap terlaksana. Maksudnya bagaimana? Karena yang bisa tidak terlaksana itu ketika lil maslahah al-rajihah. Kalau dalam di sini hifduddin atau menjaga agama itu lebih kuat daripada hifdun nafsi. Nah, itu. Pertama ini yang dibajuri kami bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubahu bihi tarkul faridati kal iftar fi Ramadan al qauli bi ibtali shaum. Wa yubahu bihi kalimatul kufri ay at-takallum biha wal qalbu mutmainnun bil iman. Jadi bukan hanya mengatakan saya kafir. Kalau hatinya lanjut okay. Kalau hatinya masih muwahhid maka tidak dikatakan kafir. Ya, lanjut ibaratnya okay. Illa man ukriha nafsah wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Wal imtina'u minat takallum biha afdaluhu in kutilah musabaratan. Ini yang selanjutnya yang seharusnya dibaca oleh mujib. Tambihun qad takunu wasilatul muharram wa irul muharramah idza afdad al maslahah rajihatan kat tawassul ila fida'il usara bidaf'il mali lil kufar allati huwa muharramun alaihim. Jadi konsep yang memperbolehkan i'an al-ma'asi itu ketika maslahah atau ada maslahah yang lebih rajihah. Contoh di sini adalah memberikan uang sebagai tebusan orang kafir. Kenapa kok lebih maslahah, lebih rajihah? Karena timbangannya adalah munasib. Di sini menyelamatkan orang-orang Islam, tawanan orang Islam, melepaskan mereka, itu juga kewajiban kita. Dan kita haram atau tidak diperbolehkan memberikan uang kepada orang kafir. Ketika bertentangan mana yang dilakukan? Tetap itu kita harus mengeluarkan orang Islam dan tindakan kita bukan termasuk i'anah al-ma'asi. Jadi gini maksudnya. Jadi kalau dalam contoh yang disampaikan teman kami, contoh yang disampaikan teman kami itu kan ada hal yang diperbolehkan bagi orang Islam itu memberikan uang kepada orang kafir. Kenapa? Karena dalam maqasidus syariah itu kan ada hifduddin, hifdun nafas, hifdul mai ila akhirih itu. Alat tertib kan ya. Jadi ketika ada ta'arud antara hifdun nafas dan hifdul mal, maka ini menangkan adalah hifdun nafas. Nah, sekarang masalah kita itu yang ta'arud kalau kita bahasakan dalam konteks usul adalah hifduddin dan hifdun nafas. Sebagaimana urutannya yang jelas lebih tinggi martabahnya hifduddin daripada hifdun nafas. Sehingga ancaman sebesar apapun, ya ancaman sebesar apapun kalau itu mengkaitkan dengan masalah kaidah atau akidah, maka itu tetap tidak diperbolehkan. Yang Ini, diperbolehkan di bajuri itu sebentar okay. Mungkin penalaran sampean tentang tertib dari berapa tadi maqasidus syariah mungkin iya begitu. Tapi kan takbir yang Anda sodorkan itu bukan takbir yang langsung membahas tentang hal ini. Anda yang dibajuri tadi hanya mentangdirkan, menganalogikan. Mungkin kalau ada ibarat yang bisa membantu al-falah pamekasan yang tadi bukan bersifat kaidah atau qaid seperti itu, Enggak, yang waqal buhu mutmainnun itu. Jadi memang dia mengatakan kafir, cuma hatinya tetap iman. Jadi tidak ada perkara haram di sana. Tapi kalau dalam masalah ini dengan membantu itu sudah terlaksana haramnya. Ya, kalau dalam masalah kalimatul kufri itu haramnya tidak terjadi karena mutmainnun qalbu. Kalau dalam masalah ini dengan menyerukan Al-Qur'an versi Xi Jinping itu haramnya terjadi. Begitu. Berarti menurut Anda walaupun nanti ancamannya adalah kematian tetap tidak diperbolehkan. Mereka harus mati kata mawon. Oke. Ya tapi tetap ibarat yang Anda baca tentang dua-duanya masalah maqasid tadi dan ikrah tersebut sehingga nanti berkonsekuensi pada raf'ul kalam dari MKS monggo. Terima kasih. Jadi kami pengen menyinggung tadi yang disampaikan oleh teman kami dari Sidogiri tadi bahwa ada tartib antara hifdzuddin dengan hifdzul badan atau hifdzun nafsi. Itu tentu kalau kita jadikan ini sebagai penyerang mereka itu tentu sangat masuk karena begini. Sebentar. Ini mengiskal ini tentu. Ini kan dialasi ini karena mungkarot maka
tetap wajib hifdzuddin, itu alasannya kan seperti itu. Nah padahal kalau ibarat yang kami temukan dalam Fiqhus Sirah salah satunya yang dikarang oleh Syekh Said Al-Buti, itu beliau menjelaskan bahwa sebetulnya ketika orang Islam itu lemah misalnya, atau tadi dalam surah teman kami adalah di ikrah, dipaksa, kalau dalam surah kami itu dia statusnya lemah, kemudian orang kafirnya sangat kuat sekali, powerful, terus kemudian menyuruh kita untuk berhadapan, maka tentu lari kita atau kita tidak melawan mereka ini bukan hanya sebatas hifdzul badan, tapi di sana juga mengandung hifdzuddin. Itu harus dipahami. Itu jadi, tolong dibacakan itu ibaratnya yang menyebutkan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ajma'a jumhurul fuqaha ala annal muslimina idza kanu min qillatil adad audu fil iddah bihaitsu yaghlibu ala dzan annahum sayuqtaluna min ghairi ayyi nikayatin fi a'daihim idza ma ajma'u ala harbihim fayambaghi an tuqaddamahuna maslahatu hifdzin nafs li'annal maslahat al-muqabilah wa hiya maslahatu hifdziddin mauhuma au manfiyatul wuqu'. Ini. Kemudian untuk taklekan Al-Buti, wa yaqulu ad-Doktor Al-Buti fi Fiqh Sirah innahu min haitsu haqiqatul amr wa marmahu al-ba'id fa innaha fil waqi' maslahatud dinin. Jadi sebetulnya pelarian mereka itu tidak hanya sebatas maslahatul badan, tapi juga mengandung maslahatud din. Idil maslahatud diniyah taqtadi fi mithli hadhil hal an tabqa arwahul muslimina salimatan. Oke. Kayak takut damu wa yujahidu fil madayin. Sudah cukup ya. Oke, terima kasih.